warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni. Ini adalah video part 2, sistem pertidaksamaan dua variabel. Di video kali ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel bentuk linier kuadrat. Bentuk linier kuadrat itu berarti satu persamaan linier, berarti bentuknya garis lurus, dan satu lagi adalah bentuk kuadrat, yaitu parabola. Garis lurus dan parabola itu nanti kita tentukan himpunan penyelesaian dari sistem tersebut yang memenuhi untuk kedua pertidaksamaan bentuk linier dan parabola tersebut. Oke, langsung saja ya. Contoh soal nomor 1. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12, y kurang dari atau sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Oke, ini merupakan suatu sistem pertidaksamaan. Nah, persamaan 1 ini kita bisa kenali dia adalah bentuk pertidaksamaan linier. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan linier. Kita beri ini label, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Nah, ini kalau digambar berarti nanti berupa garis lurus. Nah, untuk pertidaksamaan itu himpunan penyelesaiannya berupa daerah. Nah, sedangkan untuk persamaan yang kedua bentuknya adalah negatif x kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat ini kita gambarkan nanti bentuknya adalah kurva parabola. Nah, karena dia pertidaksamaan, maka kurva parabolanya itu himpunan penyelesaiannya adalah berupa daerah. Ya, jadi kita punya dua pertidaksamaan yang membentuk sistem. Nanti kita tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk kedua pertidaksamaan ini. Tentu saja himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua pertidaksamaan ini merupakan irisan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, langsung saja kita gambar ya persamaan 1. 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12, maka kita butuh titik potong di sumbu x dan sumbu y. Titik potong di sumbu y maka x-nya 0. Jika x-nya 0 maka y-nya adalah 4 ya. Berarti kita dapatkan titik koordinat x, y, berarti 0,4. Selanjutnya titik potong di sumbu x. Kalau titik potong di sumbu x maka y-nya 0. Kalau y-nya 0 maka x-nya 6 ya, maka koordinatnya x, y berarti 6,0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk pertidaksamaan linier. Nah, sekarang untuk persamaan kuadratnya. Berarti y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, kalau kita mau gambar ini, berarti kita harus cek karakteristik parabolanya dulu ya. Lihat di sini, ini A-nya berarti negatif 1, B-nya 5, C-nya 6 ya. Kita cek karakteristik parabola. Lihat A-nya. A-nya negatif 1, berarti A-nya ini kurang dari 0. Negatif. Kalau A-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Selanjutnya kita cek diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Maka diskriminannya adalah B kuadrat. B-nya 5, berarti 25. Dikurangi 4 kali A. A-nya negatif 1, berarti negatif 4 kali C. Kali 6 berarti negatif 24. Negatif ketemu negatif kan jadi positif ya, maka menjadi 49. Maka kita dapatkan D-nya lebih dari 0 karena D-nya ini positif. Nah, berarti bentuk sketsanya karena lebih dari 0, dia akan memotong sumbu X di dua titik ya, titik ini dan ini. Oke, selanjutnya pertama-tama kita tentukan titik ekstrim. Titik ekstrim itu XE, YE. XE-nya sendiri rumusnya adalah min B per 2A. Maka kita peroleh min B, B-nya 5, berarti min 5 per 2A. A-nya negatif 1, berarti min 2. Maka XE-nya adalah 5 per 2. Kemudian YE. YE rumusnya adalah min D per 4A. Diskriminannya tadi sudah kita cari. Diskriminannya adalah 49. Berarti negatif 49 per 4 dikali negatif 1, berarti negatif 4. Maka hasilnya adalah kayak 4 kali 12 kan berarti 48 ya, berarti sisa 1, 12 seperempat. Nah, maka XE, YE-nya berarti 5 per 2, 12 seperempat. Nah, ini titik ekstrimnya. Berarti boleh kita langsung gambar ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, untuk persamaan linear, persamaan garis lurusnya, pertama 0,4, 0, 1, 2,
3, 4. Nah, kira-kira di sini 0,4. Dan 6,0 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira seperti ini. Kita hubungkan ya. Ini garis untuk pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaannya adalah 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Nah, ini berarti bentuknya ini. Gak apa-apa, jangan dulu kita arsir, arsirnya belakangan aja. Oke, tadi kita dapatkan titik ekstrim 5/2, 12 seperempat. 5/2 itu 2,5 ya. Berarti kan ini 1, ini 2, ini 3. Berarti 2,5 tuh di sini. 12/4 berarti 12/4 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini berarti 12, 13. Ini kita bagi 4. Nah, 12/4 kira-kira di sini. Nah, berarti 5/2, 12/4. Nah, berarti koordinatnya ini. Maaf ya, ini terbuka ke bawah tadi. Berarti ini kan ini terbuka ke atas ya. Ini salah. Maaf, ini terbuka ke bawah tuh seperti ini. Oke, berarti ini titik ekstrimnya tadi 5/2, 12/4. Nah, kalau kita lihat di sini, kurvanya ini kan nanti dia perjalanannya akan seperti ini ya. Ke bawah sini kan. Nah, kita bisa lihat di sini, kurvanya ini dia akan memotong sumbu Y terlebih dahulu. Baru kemudian akan memotong sumbu X di kedua titik ya. Maka langkah berikutnya kita tentukan titik potong di sumbu Y. Nah, titiknya di mana nih? Sumbu Y. Nah, berarti langkah berikutnya adalah titik potong di sumbu Y. Kalau kita menentukan titik potong di sumbu Y, buatlah X-nya menjadi 0. Karena kan 0, sekian, ya kan? Nah, kalau X-nya 0, X-nya 0 nih, maka Y-nya berapa? Y-nya kan negatif 0 ditambah 0 ditambah 6, maka Y-nya adalah 6, maka Y-nya sama dengan 6. Nah, seperti itu ya, berarti kita peroleh titik 0,6. Berarti akan memotong di sumbu Y di titik 0,6. Nah, berarti kita bisa mulai gambar sedikit demi sedikit. Nah, nanti kurvanya akan seperti ini, memotong garis. Nah, nanti kurva ini kan akan terus ke sini ya. Dia nanti akan memotong sumbu X. Maka langkah berikutnya adalah kita tentukan titik potong di sumbu X. Kalau kita tentukan titik potong di sumbu X, maka buat Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kita boleh anggap sama dengan ya, 0 sama dengan min X kuadrat plus 5X plus 6. Ya. Berarti kalau kita mau cari nilai X-nya berapa, berarti kita harus faktorkan. Nah, karena ini bernilai negatif, berarti kedua ruas kita kalikan negatif 1 ya. Maka menjadi X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka kalau kita mau mencari nilai X-nya, kita faktorkan. Karena A-nya udah positif, maka X di sini X. Angka berapa yang kalau dia dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 6. Faktor dari 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3. Kedua faktor ini kalau dijumlahkan bisa menghasilkan angka 5 ya. Nah, karena di sini kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5 dan kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kita ambil 1 kali 6 berarti. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, berarti 1 dan negatif 6. 1 kali negatif 6, negatif 6 ya. Berarti X plus 1, X min 6 sama dengan 0. Maka X-nya kita peroleh negatif 1 atau X-nya kita peroleh 6. X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. X min 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Tadi kan kita buat Y-nya 0. Berarti kita memperoleh dua titik negatif 1,0 atau 6,0. Ya, ada dua buah titik. Negatif 1,0 berarti di sini negatif 1 dan 6,0. Ini berarti ya. Berarti kurvanya akan melalui angka negatif 1. Nah,
Berarti selanjutnya akan melalui angka 6, kita butuh satu titik lagi di sini. Bisa kita refleksikan ya. Tadi di sini kan setengah, 1, 2, 2,5, 2,5, 6 langkah ke atas. Berarti di sini juga sama. 2,5, berarti di sini 5, 6 langkah ke atas. Berarti kurvanya seperti ini. Melewati koordinat 5,6. Kemudian melalui 6,0. Nah, kurvanya seperti ini. Berarti tadi kita tentukan titik lainnya ya. Jadi titik lainnya ini apabila diperlukan saja sebenarnya ya. X sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 6. Berarti titiknya 5,6. Nah, langkah terakhir adalah kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Lihat tadi di sini 2X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Lebih dari itu berarti kita uji ya. Lebih dari itu kalau garisnya seperti ini kan daerah penyelesaiannya kan yang ini ya. Ya, atau boleh kita uji. Berarti langkah selanjutnya adalah kita uji titik 0,0. 0,0 itu artinya X-nya 0, Y-nya 0 ya. Kurva ini tadi adalah bentuk pertidaksamaan yang kedua. Untuk pertidaksamaan yang pertama kita uji. 0,0 ini kan ada di bawahnya garis ya. Kalau kita ambil 0,0, apakah dia menjadi benar atau salah nih? Untuk persamaan 1, 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Kita buat X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 12. Apakah 0 lebih dari sama dengan 12? Salah ya. Nah, lihat titik 0,0 ini kan ada di bawah garis posisinya. Katanya titik 0,0 ini salah. Berarti daerah sini tuh salah. Maka daerah yang benar tuh sebelah sini. Sebelah sininya garis. Nah, kita arsir. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian untuk bentuk pertidaksamaan linear 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaian untuk kurva parabolanya, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Sama, kita uji titik 0,0. Untuk persamaan yang kedua, kita lihat di sini pertidaksamaannya. Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 5X plus 6. Kita uji X-nya 0, Y-nya 0. Berarti Y-nya 0, X-nya juga 0. Berarti 0 kurang dari atau sama dengan 6. Apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Berarti bernilai benar. Berarti bagi kurva 0,0 ini bernilai benar. Nah, dan lihat di sini posisi 0,0 kan ada di sini. Dia berada di dalam kurva. Katanya 0,0 ini benar. 0,0 ini benar ada di dalam. Berarti untuk daerah dalam kurva ini dia bernilai benar. Sedangkan untuk luar kurva ini bernilai salah. Berarti yang kita arsir adalah bagian dalam kurva. Kita arsir. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah bagian dalam kurva. Nah, setelah kita arsir keduanya, himpunan penyelesaian untuk kedua pertidaksamaan ini kan dia harus membentuk sistem. Daerah himpunan penyelesaiannya itu harus berlaku untuk kedua bentuk pertidaksamaan ini. Nah, maka kita harus tentukan irisan dari daerah-daerah yang diarsir ini. Berarti kan irisannya itu adalah bagian yang terarsir tebal. Ini ya, bagian sininya aja ya. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Atau bisa seperti ini. Kita bentuk daerahnya saja untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.